What's going on everybody, welcome back to my YouTube channel. It's me Stephen KW teman-teman. Yes, the wait is over. Finally World Cup 2022 Qatar sudah resmi dibuka malam tadi teman-teman. Lu sudah nonton sendiri Jungkook perform ya kan. Dan juga akhirnya laga pembuka antara tuan rumah Qatar menghadapi Ekuador sudah dilangsungkan. Dan sayang sekali bukan menjadi awal yang baik untuk tuan rumah karena harus kalah 2-0. Dan nanti kita bakal omongin dampaknya seperti apa untuk grup A. Dan juga kita akan membahas grup B hari ini teman-teman ya. Tapi sebelum itu gua happy banget dengan perhelatan Piala Dunia ini karena terlepas dari semua drama dan kontroversinya yang selama ini digaung-gaungkan, mungkin ini salah satu Piala Dunia dengan kontroversi terbesar gitu. Tapi akhirnya ya sudah sih itu dimulai juga. Dan selama sebulan ke depan kita akan disajikan sebagai penikmat bola. Ini kayak lu bener-bener disuapin setiap hari sepak bola dengan vibes yang luar biasa. Dan lu bisa ngerasain semua media, content creator, TV, jurnalis, semua yang gak biasanya bahas bola, semuanya bahas bola. Semua mata di dunia ini tertuju ke Qatar saat ini teman-teman, dengan perhelatan terbaik saat ini ya kan pastinya. This is the greatest sports in the history ya kan. Jadi ini atensinya luar biasa sekali gitu. Dan gue sangat happy banget. Dan sebagai content creator olahraga terutama sepak bola, gue ingin berpartisipasi pastinya. Gue pengen ngupload setiap hari dan gue akan mengupload setiap hari konten tentang Piala Dunia selama sebulan ke depan starting from this video. Jadi kalau teman-teman yang suka dengan channel ini, dengan cara gue bawain, lu bisa subscribe aja karena konten Piala Dunia akan gue sajikan setiap hari teman-teman ya. Jadi teman-teman boleh subscribe dan juga tulis kolom komentar ya, pengen yang seperti apa pembahasannya bla bla bla, mungkin gue akan bikin ya teman-teman ya. Dan sebelum ke sana kita membahas grup A grup B gitu ya. Gue ingin announce juga kalau sebelumnya gue ada bikin giveaway buat teman-teman yang baru ya, mungkin yang nggak tahu. Gue ada bikin giveaway. Ini adalah flag waktu gue nonton Ajax lawan Liverpool di Liga Champions di Amsterdam ya. Ini gue giveawayin dan resmi hari ini tanggal 21 November resmi gue tutup dan akan gue umumkan siapa menangnya segera mungkin gitu ya. Cukup banyak yang udah ikut, terima kasih teman-teman yang udah ikut. Dan yang belum ikut tenang aja, gue nggak cuma ada satu, gue ada beberapa beneran dari Belanda. Lu boleh nonton di vlog gue kemarin. Jadi gue akan bagiin buat teman-teman. Jadi yang belum, kalian boleh stay tune aja, subscribe kalau belum, follow IG gue Stephen KW Stefan KW teman-teman ya. Tapi cukup dulu untuk ini. Sekarang kita mau bahas tentang Piala Dunianya grup A ya. Qatar, Senegal, Ekuador dan juga Belanda teman-teman ya. Ini grup yang luar biasa sekali. Kenapa? Karena ada 4 negara dari 4 benua yang berbeda. Ada dari Eropa, Asia, Afrika, Amerika Selatan ya. Ini luar biasa sekali serunya. Tapi sayangnya ya selalu Eropa, habis itu Afrika, Amerika Selatan yang ini kan agak kurang nih gini kan levelnya nih menurut gua, baru terakhir Asia gitu. Harapan gua tuh sebenarnya sebelum kita memulai semua ini gitu ya, ini tuh harusnya menjadi Piala Dunia yang paling menarik menurut gua terlepas dari kontroversinya. Karena ada satu faktor yang sangat besar yang bisa mempengaruhi hasil akhir dari Piala Dunia ini, yaitu cuaca dan suhu teman-teman ya. Karena ini dilangsungkan di Qatar, bukan cuma di Asia biasa, tapi ini di Qatar, di daerah dekat Timur Tengah sana, yang mana suhunya cukup ekstrim bagi orang Eropa ya kan. Yang mereka pasti nggak biasa. Malu bisa lihat di banyak sekali di training session yang mereka, di sesi latihan mereka sampai di depan kipas gitu, kecapean karena latihannya siang-siang gitu kan. Lu bayangin kalau itu selama sebulan penuh itu digeber terus kayak gitu, itu pemain-pemainnya gue nggak tahu ketahanannya mereka seperti apa. Dan mungkin itu bisa menjadi kryptonite tersendiri untuk tim-tim Eropa ini, yang mana itu bisa membuka celah untuk tim-tim Afrika dan juga Asia yang terbiasa dengan suhu yang ekstrim ini untuk bisa lebih perform gitu kan. Barangkali kita nggak pernah tahu, soalnya kalau secara kualitas pemain, individu, tactical dan segala macam teknik kita kalah gitu Asia, Afrika mungkin ya. Tapi ketika ngomong tentang suhu, cuaca yang kita nggak bisa tanganin gitu, kalau misalkan emang panas mau apa gitu kan, otak panas, badan panas, capek, mulai pusing kan. Itu kalau digeber terus menerus ya teman-teman ya, itu bisa memberikan efek penurunan dari fokus, konsentrasi dan segala macam, yang mana tim Asia dan Afrika terbiasa gitu. Yang dari hal itu besar harapan gue kalau Piala Dunia ini bisa menjadi lebih seru dari yang biasanya, karena tim-tim Asia, tim-tim Afrika nggak cuma jadi partisipan yang ngelengkapin aja,
tapi bener-bener kita bisa step up, kita bisa memberikan perlawanan, kita bisa memberikan warna berbeda, surprise tersendiri, menjadi tim underdog yang nggak disangka-sangka bisa menjegal tim-tim besar Eropa lainnya. Mungkin kita nggak pernah tahu teman-teman. Jadi besar harapan gua kalau tadi malam Ekuador lawan Qatar ya, sama-sama tim yang kuat di panas gitu, karena Amerika Selatan cukup panas juga. Cuman kita nggak tahu tim-tim besar macam Jerman lah, macam Prancis, Inggris, Belanda, kita nggak pernah tahu gitu. Mereka terbiasa dengan suhu yang dingin. Kemarin gue pergi ya, ini buat gambaran aja, kemarin gue pergi ke Eropa selama 2 minggu. Itu gue, dingin dong, enak banget gitu. Begitu gue balik ke Indonesia, ya ini demi Tuhan gak lebay, kok panas bener nih Indonesia nih rasanya. Karena lu terbiasa dengan suhu itu selama 2 minggu, tubuh lu tuh terbiasa gitu. Pas lu balik kena suhu kayak gini tuh panas banget. Tuh gak ngapa-ngapain, kayak biasa aja di rumah gitu. Apalagi kalau lu disuruh lari-lari, disorot terus sama sinar matahari, itu gue percaya pasti ada faktor sedikit yang bikin tuh turun. Cuman kita akan melihat ya, namanya pemain profesional juga, levelnya tinggi, mungkin mereka bisa menghadapi itu, menemukan caranya, kita juga nggak pernah tahu gitu. Tapi besar harapan gue kalau Asia bisa berbicara banyak. Dan ngomong-ngomong tentang berbicara banyak, Qatar tadi malam belum bisa berbicara banyak teman-teman di pertandingan pembuka. Dan ya, Senegal akan menghadapi Belanda nanti malam. Itu adalah pertandingan dengan level tertinggi di grup A menurut gua, antara Senegal dan juga Belanda gitu. Jadi harapan gua sih Belanda nggak serta-merta dengan gampangnya di grup ini itu langsung kayak menang, menghajar semuanya dan lolos gitu. Mudah-mudahan Senegal dan Ekuador bisa tipis-tipis ngasih mereka perlawanan gitu, yang mungkin bisa bikin hasil imbang, kita juga nggak pernah tahu gitu, dan bikin lebih seru lagi di grup A ini. Dan gue cuma berharap Qatar bisa dapat poin sih, menang lah at least sekali gitu. Gue nggak tahu lawan siapa gitu kan, biar dia nggak kasihan gitu kan. Masalahnya dia lawan Ekuador itu, which is lawan termudahnya dia di grup ini gitu kan, dan dia kalah 2-0 men di pertandingan pembuka yang mana spirit dan motivasinya tuh lagi tinggi-tingginya, kalah gitu. Gimana coba? Jadi ya kalau di atas kertas harusnya yang lolos ya Belanda sama Senegal. But we never know in football, bola itu bundar gitu kan. 90 menit itu waktu yang cukup panjang untuk melihat semuanya bisa terjadi gitu. Jadi apalagi ini turnamen yang sifatnya knockout, sekali pertandingan terbatas. Jadi semua akan bermain habis-habisan, fighting spirit. Yunani aja bisa juara Piala Eropa 2004, gak ada yang nyangka gitu kan. Jadi semuanya mungkin terjadi teman-teman ya kan. Kemudian di grup B ini juga seru, ada Inggris, kemudian ada Iran, ada US, dan juga ada Wales di sana teman-teman ya. Inggris dan Wales ini satu benua Eropa gitu ya. Kemudian ada Iran dari perwakilan Asia, dan juga ada US dari Amerika, perwakilan benua Amerika gitu ya, USA. Yang mana sepak bola bukan olahraga utama mereka dong, tapi di sana ada beberapa pemain yang berlaga di Eropa. Jadi ini akan menarik sekali. Iran salah satu tim terkuat di Asia yang selalu bisa berbicara banyak, memberikan kejutan di Piala Dunia, langganan juga gitu kan. Jadi levelnya di atas Qatar menurut gua, jadi harusnya bisa memberikan perlawanan ke grup ini. Dan ada Wales yang mungkin ini adalah periode terbaik mereka sepanjang sejarah. Mereka punya tim nasional dengan materi pemain yang luar biasa. Ada Harry Wilson, ada Danny Ward, ada Daniel James, ada dipimpin sama kapten mereka Gareth Bale di sana, dan banyak lagi pemain yang ya menurut gua harusnya kalau nggak ada kejutan ya Inggris sama Wales dong yang lolos gitu kan. USA peringkat 3, Iran peringkat 4. Di atas kertas seperti itu. But again we never know. Inggris selalu digadang-gadang, it's coming home this year, is our year, segala macam. Tapi mereka selalu flop, mereka selalu gagal memenuhi ekspektasi itu. Karena menjadi tim unggulan bebannya jauh lebih berat gitu. Karena tim-tim level Iran, US gitu kan, dan Wales mereka bermain cukup nothing tulus gitu. Mereka berusaha, tapi kalau kalah nggak ada tekanan berlebih untuk mereka, karena mereka juga sadar dengan level kualitasnya gitu. Tapi gue berharap besar again ke Iran. Ini faktor cuaca ya. Ya, ini kan ada 3 negara di sini, Inggris, US, dan Wales yang terbiasa dengan suhu yang dingin gitu kan. Ya mungkin kalau mereka summer oke lah ya. Tapi di sini hanya Iran harusnya yang terbiasa dengan suhu yang cukup panas. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi menarik gitu ya untuk grup ini gitu ya. Dan mudah-mudahan Inggris bisa tidak dengan mudahnya begitu saja lolos, bantai-bantaiin yang lain gitu. Mudah-mudahan ini harusnya ini grup yang cukup rata sih, kecuali Inggris sebenarnya. Jadi kita akan melihat gimana jalannya dari grup B ini. Akankah
Inggris melenggang begitu saja karena di atas kertas materi pemainnya luar biasa sekali kan. Siap merem aja lu bisa sebutin dari depan sampai belakang gitu kan. Cuman kalau Iran kan nggak ada yang tahu kan. Tapi kita selalu berharap gitu perwakilan Asia bisa berbicara banyak di Piala Dunia kali ini teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita nanti malam gitu ada Inggris lawan Iran, gimana prediksinya? Prediksi gua harusnya Iran bisa memberikan perlawanan ke Inggris. Mungkin tetap Inggris yang menang, tapi kita nggak pernah tahu ya. Harusnya sih Inggris yang menang ya. Harapan gue skornya tipis gitu. Tapi akan lebih menarik lagi, menjadi surprise buat gue kalau Iran bisa mencuri poin gimana pun caranya. Itu sangat amat menarik, seru banget pasti. Wales menghadapi US. Harusnya Wales bisa menang karena materi pemain cukup oke. Lebih banyak pemain pengalaman di sana, dengan pemain berkualitas juga lebih banyak gitu kan. Tapi US sudah ditelepon sama Joe Biden, katanya udah dibilang kayak fight for your country, fight for your family, fight for your country gitu kan. Jadi ya Amerika tuh selalu menjadi Amerika lah gitu ya. Jadi kalau melihat nih dua grup yang sangat menarik teman-teman ya, dua grup yang sangat menarik. Mudah-mudahan ada wakil Asia yang bisa lolos dari salah satu grup ini. Besar harapan gue di Iran sebenarnya, tapi ya kita akan melihat seperti apa jalannya Piala Dunia kali ini dari grup A dan juga grup B di grup stage ini teman-teman ya. Sampai nanti besok maksudnya gue bakal upload video lagi. Kita akan membahas hasilnya seperti apa dan kita akan mereview grup C dan juga grup D teman-teman ya. Jadi sementara segitu dulu buat teman-teman yang suka dengan channel ini, dengan cara gua bawain. Sebulan ke depan gua bakal upload. Jadi make sure kalian subscribe, follow IG gua Stephen KWE, dan like this video, komen di bawah juga, share ke teman-teman kalian. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Gua Stephen KW. Bye bye.